Para pemirsa, pemerhati pompa sekalian, ya. Hari ini kita ada di satu tempat, yaitu di Chiller Plant, ya. Chiller Plant yang ada di Jakarta. Nah, ini cukup fantastis ya, pompa yang kita akan evaluasi hari ini, ya. Yaitu pompa CWP dan CHWP chiller, ya. Pompa itu ada di sebelah sini, ya. Ini adalah salah satu tipe pompa yang kita sebut dengan vertical inline pump, vertical split case inline pump tepatnya. Nah, ini di sini ada 4 pompa dan 1 pompa kecil untuk make up water, ya. Di sini ada tipe LSV 350-300, KW-nya ada 475 dan yang kecil adalah sekitar 30 kW. Jadi ada 5, ya. Kapasitas masing-masing pompa adalah sekitar 4.500 GPM, ya. Itu yang 4 yang sana. Kemudian yang kecil ini kira-kira ada sekitar 1000 GPM, ya. Head pompa, ya, kita lihat di sini ada sekitar 18,4 karena ini hanya untuk cooling tower. Cooling tower pada umumnya itu headnya tidak terlalu tinggi. Karena elevasi cooling tower itu yang menjadi ukurannya, meskipun kita tahu bahwa nanti kita akan lihat di sisi ketika running, ya, pompa ini tidak benar-benar meskipun ini 18,4, tapi realitanya sebenarnya pompa ini hanya running di bawah itu, ya. Nanti kita lihat sama-sama, ya. Cukup bagus, ya. Kita lihat nanti sebenarnya di dalam mengapa kita tahu pompa seperti ini, kita mesti pahami bahwa di dalam standar pompa kita ada lihat ini ada silahkan dilihat ini ada ISO 9906/2012 grade 2B. Artinya apa? Yaitu standar performance yang dijanjikan oleh pabrikan adalah grade 2B. Artinya plus minus efisiensi adalah 3%, ya. Itu adalah plus minus. Lalu flow juga plus minus kira-kira 5%. Jadi 2B cukup cocok untuk dipakai di chiller. Satu lagi adalah pompa ini tekanannya cuma 16 bar, ya. Hanya 16 bar. Meskipun kita tahu banyak aplikasi di chiller itu pompanya kadang-kadang meskipun ini gedungnya tinggi sekitar 50 lebih lantai, ya. Namun pompa yang ada headnya working pressure-nya 16 bar. Mari kita lihat secara detail satu pompa ini, ya. Ini running di 4,5 bar, ya. Ini 4,5 bar kira-kira di 4,5 bar, ya. Ya, ini 4,5 bar. Nanti di disas kita lihat di disas karena kita harus membandingkan antara suction dan disas itu kira-kira menjadi total head pompa itu ketika running. Ya, ini salah satu pompa yang kita bisa lihat. Di tadi 4,5, sekarang di sini sekitar 4,7, ya. Ya, atau 4,8. Lebih, ya. 4,9 ini, ya. 4,8, ya. 4,7 atau 8, ya. Di sana 4,5, jadi sekitar sebenarnya total head pompa ini meskipun di nameplate-nya 18 meter, runningnya itu 4,8 dikurangi 4,5, jadi sekitar hanya 2 atau 3 meter saja. Jadi praktis pompa ini flow yang dicapai oleh pompa ini jauh lebih besar daripada desainnya. Ya, jadi kita lihat sama-sama di sini. Ayo kita lihat, ya. Kalau kemudian kita ini kan 18,5 kira-kira, ya, jutinya di kotak ini. Ini 18, sekian, lalu 4.600 ini flow-nya. Nah, kita bisa lihat di sini 18, ya. Padahal kenyataan tadi itu kira-kira cuman nggak sampai 5 meter. Jadi flow-nya itu bisa mencapai angka yang cukup besar, yaitu 6.000-an kubik. Nah, saya yakin dengan 6.000 GPM ini kemampuan dia mereject atau membuang panas dari yang dihasilkan oleh chiller itu maka menjadi sangat cepat, ya. Artinya
kita bisa lihat nanti di chiller delta T-nya akan sangat kecil sekali ya. Kebetulan pompa ini memang VSD ya, variable speed drive ya. Harusnya bisa diatur, cuman sayangnya VSD ini pengaturannya masih manual, yaitu menggunakan pengaturan manual di panel menggunakan termostat ya. Oke, baik, itu kilasannya. Kita lihat detailnya ya. Memang satu lagi yang menarik dari pompa ini adalah menggunakan long elbow. Kita lihat ini ya, long elbow ya. Ini ada radius, bukan yang 90 ya. Ini cukup benar ya. Terus ini ada jarak sekitar 2D atau 3D ya, 3 kali diameter. Ini juga 3 kali diameter ya. Kalau diameter segini, oh malah 5 ya. Ini 5 diameter, ini 5 diameter kira-kira. Terus dia menggunakan clamp ya, yang menurut saya cukup bagus ya, sehingga ini terjadi getaran atau pergerakan dari piping, dia masih bisa cukup nahan ya. Di sana juga kita lihat ada check valve yang ada gate valve dan juga coupling ya. Ini adalah PJ coupling. Itu yang kita bisa lihat ya. Di sini ada CWP1, CWP1, CWP2, CWP3, CWP5, CWP4 ya. CWP4. Dan yang terakhir CWP5 ya. Di sini CWP5. Ya, ini CWP5 ya. Oke, kita coba evaluasi pompanya ya. Ini di sini ada nameplate ya. Di sini ada nameplate pompa ya. Di sini tertera tipenya adalah LSP 150-12538 1E. 30 kW motor di sini di atas ya, 30 kW. Ini tekanan cuma 16 bar Bapak Ibu sekalian ya. Jika kita lihat ini cuma 16 bar dan temperatur sampai 100. Artinya flank desain standar ini adalah 16 bar ya. Kemampuan flank ini juga 16 bar, casing ini bisa ditahan dengan 16 bar ya. Kondisi pompa ini off ya kebetulan. Kalau yang lainnya CWP 234 dan 4 itu running ya. Cuman yang kecil ini untuk chiller yang kecil ya. Yang sekitar 1000 TR, kalau itu yang 2000 TR. Kita bisa lihat ini adalah jenis mechanical seal ya. Di sini mechanical seal. Nah, di sini mechanical seal ya. Ini adalah rumah mechanical seal. Ini apa ya, Bapak Ibu sekalian? Ini adalah untuk flashing mechanical seal yang ada di sini dan mechanical seal yang ada di sini. Jadi ada dua mechanical seal bawah dan atas yang di flashing oleh pipeline ini ya. Pipeline ini di sini ya ngebuka ya. Ini untuk venting, kita bisa lihat venting ngebuang udara ya. Ya, itu perlu dilakukan karena seringkali udara terjadi dan ini ada posisinya harus dibuka supaya ini bisa bekerja di duanya ya. Oke, desain pompa ini kita sebut sebagai vertical inline split case karena casingnya dibagi dua. Jadi kita bisa lihat di sini ada bearing di sini dan di sini ada bearing tapi bentuknya busing yang di bawah. Jadi bukan bearing seperti sejenis roll bearing atau ball bearing, tapi dia hanya busing ya. Maintenance pompa ini tentunya kita ngelepas dari casing ini, dari material ini kita buka ya, dibuka. Nanti dilihat di dalamnya kita bisa memastikan ganti seal, ganti bearing, yang lain-lain termasuk shaft ya. Standar instalasi di sini harus ada discharge ya. Di sini harus ada begini, namanya discharge pressure ya. Dan di sini suction pressure ya, harus ada. Karena ini untuk mengukur performa pompa ketika di site ya, ketika kita melakukan tescom, kita memastikan tekanan itu tidak melebihi atau harus dalam ring aman pompa ini bekerja. Ya, makanya perlu kiranya kita bawa dokumen data-data pompa. Oke. Kemudian kita beralih ke ini namanya apa? Ini namanya inertia block ya. Inertia block ini memang sangat cocok atau dipakai ketika penggunaan itu di
di mana di gedung bertingkat ya. Kita bisa lihat sebelah sana juga ya. Di sini ada damper ya. Ini ada damper, spring damper ya. Terus ini inertial block untuk menahan getaran yang diakibatkan oleh pompa itu teredam oleh ini ya, inertial block ya. Ada inertial block ini sangat penting nanti agar pompa ini getarannya tidak merambat ke lantai. Kalau merambat ke lantai kan berbahaya terhadap apa namanya operasional gedung dan lain-lain ya. Khusus untuk pipa ya, ini udah betul dikasih support begini ya, agar pipa ini tidak membebani flank ini ya. Kalau membebani flank ini tidak desain 16 bar dengan beban ini dan beban ke sana bisa-bisa tidak baik ya, tidak benar ya, sehingga kita memang harus membuat instalasi yang cukup bagus seperti ini ya. Juga ini dilengkapi drain ya. Ini untuk kuras kalau terjadi air kotor dan lain-lain. Kita sekarang ada di plant pompa CHWP ya, atau chilled water pump. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 pompa ya. 5 pompa ini untuk berapa chiller kita bisa lihat nih chillernya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 2000 TR, yang kecil itu 1000 TR, yang lainnya 2000 TR. Nah, kita lihat sekarang pompa ini adalah sama, yaitu jenis vertical inline, vertical split gas pump ya. Sama seperti kita ulas, apa bedanya CHWP dan CWP adalah ada jaket ini. Ya, ini ada jaket ya. Terus ini ada jaket. Di dalamnya ada rock wool jaketnya ya. Jadi ini menghasilkan air dingin yang memang harus dijaga menggunakan jaket ini supaya nggak hilang dinginnya ya. Jadi kita lihat performa pompa sekali lagi di sini di sisi suction ya. Sorry, ini disas ya, ini disas, ini suction ya. Ini sorry, sini dulu, ini suction 15 ini ya, ini suction. Kita bisa lihat ini 15 bar ya. Ya, ini 15 bar. Kita lihat ini 15 bar, lebih dikit ya, lebih dikit. Sekarang yang di sana kita lihat di sisi disas 15 bar lebih dikit ya. Hampir sama ya. Artinya pompa ini ngedorong dengan head yang sangat rendah sekali ya kan. Sangat rendah sekali ini kita lihat. Lalu kita lihat nameplate sekarang. Ini nameplate. Nameplate ya. Ini adalah jenis LSP. Ini jenis LSP 250 200 381. Ini 75 kW ya. Dengan head kurang lebih harusnya 25 bar ya. Nah, kalau lihat keadaan ini memang chiller belum dipakai ya. Artinya loadnya belum ada ya, loadnya belum ada. Terus kemudian ini hanya friction loss piping aja. Kita bisa lihat kalau dari operasional pompa ini bekerja secara overflow ya. Artinya ampere ini mungkin akan agak lebih dibanding dengan standarnya, tapi itu nggak usah khawatir karena pompa ini didesain dengan pemilihan motor menggunakan NOL ya. Pemilihan motor itu ada menggunakan NOL, non overload load, dan juga ada yang menggunakan standar sizing motor ISO 5199. ISO 5199 biasanya agak kecil ya. Tapi kalau yang NOL itu udah kita bisa pastikan bahwa motor ini meskipun terjadi overflow dia tidak sampai terbakar ya. Ini yang kita bisa lihat ya dari pompa CHWP. Di sini ada throttling valve ya, manual ya. Di sini manual. Sedangkan supply-nya atau return-nya ini di sini ada motorized ya, motorized valve ya. Itu sudah biasa ada di ini. Nah. Kemudian kita lihat supportnya hampir sama. Di sini ada inertial block ya. Lalu ada support piping, sisi suction, support piping, sisi disas ya. Sisi disas ya. Dan ini cukup
sesuai banget ya dengan standarisasi ini. Meskipun kita tahu vertical inline ini ada supportnya ini pakai apa namanya channel C yang dibuat seperti base frame ya. Tapi dengan adanya inertia block ini makin bagus ya, makin bagus. Meskipun kalau saya boleh komen tanpa ini aja juga sudah boleh ya, sudah boleh. Ya. Oke, kita kembali ke sini, kita lihat semua pompanya ya hampir sama ya, kita lihat hampir sama ya. Instalasinya sama, ini sama, sama dengan pompa yang ada di CWP tadi. Ya, bagusnya sistem instalasi ini juga udah mengacu pada standar ANSI HI Hydraulic Institute ya, standar ya. Dengan 5 kali diameter, baru dikasih elbow ya. Ini ya, ini juga udah betul. Seandainya terpaksa, biasanya di sini dikasih suction diffuser ya, untuk menggantikan jarak space yang terlalu lebar ini. Baik, kemudian kita akan melihat kontrol ya. Di sini ada kontrol ya. Ini adalah status kontrol panel VSD dari pompa dan juga starting chiller ya, menggunakan VSD ya. Jadi kita lihat di sini ada parameter, sini ada tegangan ya, tegangan semua ya, VSD pompa 1, pompa lain ya, ini tiap pompa A dan pompa A dan B ya, untuk panel pompa A dan B. Ini pompa juga yang sel 6, sel 5 ya, ini per cluster pompanya, baik di CHWP maupun CWP. Nah ini adalah chillernya ya, yaitu 2000 TR jenis train ya. Ini adalah centrifugal chiller ya, single kompresor ya, dengan kondenser ya, kondenser dan evap ada di sana ya. Ada juga economizer-nya. Nah, kita bisa lihat instalasinya, piping dan lain-lain, cukup menarik ya kalau kita overview ya. Jadi ada 2 warna. Kalau di hijau, warna hijau ini adalah untuk kondenser yang airnya dari cooling tower, sedangkan ini yang warna biru ini adalah karena dijaketin sama dengan yang ada di sini. Ini adalah CHWP atau chilled water ya, atau air dingin ya. Nah, status saat ini memang baru menjalankan pompa saja, masih dalam posisi flushing ya. Sekarang masih flushing. Artinya chiller ini memang belum dioperasikan secara sempurna ya. Karena memang bangunannya belum selesai, tapi piping ini sudah jalan, udah selesai sehingga kita bisa flushing. Dari flushing ini biasanya nanti kita akan dapatkan adanya geram atau kotoran-kotoran di pipa akan nyangkut di strainer. Mau nggak mau harus kita bersihkan, karena kalau tidak nanti pompanya akan mengalami kesulitan atau hambatan ya. Yang penting dari flushing ini adalah terus-terusan membuang udara ya. Udara itu dibuang terutama di CHWP ya, karena CHWP ini adalah closed system ya. Sistem tertutup di mana kemungkinan jebakan udara itu selalu ada ya. Terus kita lihat piping ini cukup bagus ya. Mari kita lihat pipingnya miring ya. Jadi ini arah airnya itu menjadi streamline ya. Coba lihat di atas ya. Saya nggak tahu bisa apa enggak ya. Di atas itu pipanya miring ya. Jadi bisa aliran udaranya, aliran airnya streamline ya. Itu ya yang kita bisa sampaikan. Coba nanti kita overview yang lain. Sekarang mari kita lihat piping dari chiller ya. Sekilas kita bisa lihat gambar ini atau layout ini ya, layout piping ya. Ini desainnya cukup bagus ya, artinya belokan-belokan semua itu kalau bisa dihindari ya, karena memang kalau banyak belokan itu akan terjadi apa yang namanya turbulensi ya, bisa turbulensi, bisa pusaran air ya di dalam pipa sehingga menyebabkan udara masuk ya. Ketika udara ada di dalam, sistem pendinginan ini menjadi terganggu. Maka kita temui sering terjadi ada satu tempat panas misalnya
satu ruangan panas. Itu masalah balancing ya, masalah udara yang masuk, air yang tidak bisa seimbang memasuki jaringan pipa ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini chiller ya, pipingnya. Nah, ini kan cukup streamline ya, cukup bagus ya. Tanah juga cukup bagus, ada header besar di sana ya. Jadi ada chiller 1, 2, 3, 4, CHWP-nya masuk ke dalam masuk ke header besar itu ya. Jadi itu menjadi apa namanya, akumulasi dari air yang ada di chiller-chiller itu dimasukkan ke header besar, dan header besar akan dibagi ke jaringan riser ya, riser dari air dingin ini ke seluruh ruangan gedung ya. Coba kita lihat ke sini mungkin sedikit. Mari, ini adalah chillernya ya. Ini chiller, ini train ya, chiller. Ini kompresor ya, kompresor ya. Kompresornya ada 2 ya. Ini ada kompresor 2 ya. Kebetulan yang running ini. Jadi ini running. Ini ada alarm ya. Ini ada alarm karena ini running. Ya. Ini temperatur kecapai karena tidak ada penggunaan, maka dia running ya. Jadi itu yang kita tadi dengar ada suara ya. Nah, ini ada alarm ya. Ada alarm dari chillernya ya. Ya, chiller alarm ya. Ini masih running ya. Kalau kita lihat evaluasi dari instalasi chiller ya cukup bagus karena di dalamnya sudah ada di situ kita lihat ada damper ya. Jadi posisinya itu untuk nahan getaran ya, itu sudah dilengkapi kiri kanan semuanya. Ya. Ini cukup bagus juga ya. Ya. Oke, ini juga ada. Oke, saya rasa itu dulu.